Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Layaknya ombak di pantai Pulau Dewata yang terus menerjang Batu Karang, gelombang pemain keturunan pun terus bergulir seiring perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Yang terbaru, Erick Thohir mengumumkan bahwa PSSI akan menambah 3 pemain baru jelang pertandingan melawan Australia akhir Maret nanti. Bahkan demi mempercepat prosesnya, 2 hari setelah deklarasi, PSSI langsung menyerahkan berkas Joy Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James ke pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Mas Menteri Dito Aryo Tejo. Kabarnya Dito akan berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikan proses perpindahan status warga negara ketiga pemain tersebut. Yang menarik dari 3 nama itu, 2 diantaranya pernah menolak tawaran PSSI sebelumnya. 2 pemain itu adalah Joy dan Emil. Namun jika dilihat daftarnya, ternyata mereka bukan angkatan pertama pemain yang berubah pikiran. Berikut ada daftar pemain-pemain yang dulu cuek bebek, sekarang malah cinta mati sama timnas Indonesia. Penasaran siapa saja pemain tersebut? Selengkapnya mari kita bahas. Namun kalian harus klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Tentu kalian udah ngerti lah bagaimana susahnya menggoda kiper Palermo Emil Audero. Menurut beberapa sumber, PSSI sebetulnya sudah menghubungi pihak Emil untuk menawari status WNI sejak tahun 2016. Emil memiliki potensi besar karena saat itu masih bermain untuk Juventus. Selain karirnya yang dirasa cemerlang, Emil ini bukan pemain keturunan biasa. Berbeda dengan pemain-pemain lain yang bukan kelahiran Indonesia, Emil justru lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Darah Indonesia Emil mengalir dari sang ayah yang asli Lombok. Percobaan pertama gagal karena Emil masih fokus meniti karir di Serie A. Toh dirinya kala itu masih berusia 20 tahun. Dirinya juga masih jadi andalan di timnas Italia usia muda. Emil tercatat sudah bermain untuk Italia sejak U15 hingga U21. Maka dari itu, Emil masih mengabaikan Indonesia karena masih ada kemungkinan membela timnas Italia. Pada tahun 2021, setelah Gianluigi Donnarumma diplot sebagai kiper utama timnas Italia di Euro 2020, isu naturalisasi Emil kembali mencuat. Namanya menjadi incaran Sinteyong. Namun respon sang ayah, Edi Mulyadi, justru di luar dugaan. Dirinya menegaskan kalau anak kandungnya itu tidak akan membela tim merah putih. Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Udah, nggak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Pernyataan ini pun sempat viral di jejaring media sosial. Jawaban ketus ini dianggap sebagai penutup pintu kemungkinan bagi Emil membela timnas Indonesia. Namun apakah pernyataan ayah Emil membuat PSSI berhenti mencoba? Tentu tidak. Ketika tonggak kepemimpinan PSSI bergeser ke Erick Thohir, Emil kembali didekati. Erick dan Arya Sinulinga bahkan beberapa kali menyambangi Italia guna berdiskusi dengan Emil. Dengan pendekatan yang lebih personal dan serius, Emil pun akhirnya terketuk hatinya. Setelah beberapa kali pertemuan, Emil akhirnya setuju untuk bergabung. Emil merasa bahwa PSSI era Erick punya masa depan. Selain itu, Emil juga sudah tidak melihat kemungkinan untuk membela timnas Italia di masa depan. Jadi, memilih Indonesia adalah keputusan yang realistis untuk saat ini. Ia sadar bahwa ini waktu yang tepat untuk membela tanah kelahirannya. Penantian panjang juga kita rasakan saat membujuk Kevin Dix. Pemain yang baru saja merampungkan transfer ke Borussia Mönchengladbach ini berstatus grade A+. Namanya sudah muncul di daftar incaran PSSI 2020 lalu. Kala itu ia dipilih karena terus jadi andalan di klubnya dan sering main di kompetisi Eropa. Pengalaman dan kualitasnya tak bisa dikesampingkan lagi. Namun prosesnya cukup berkelit.
PSSI era Iwan Bule tidak memandang Kevin yang berposisi sebagai bek kanan sebagai prioritas. Apalagi Kevin belum pasti mau membela Ibu Pertiwi. Tapi Sinteyong tetap ngotot untuk mendatangkan Kevin Dix demi memperbaiki kedalaman skuad. Alhasil PSSI pun benar-benar menghubungi Kevin pada tahun 2022. Namun apa yang dikhawatirkan PSSI beneran terjadi. Kevin merasa terhormat ditawari status WNI, tapi dirinya belum mau menerima pinangan PSSI. Ketika itu kebetulan Kevin baru saja menjuarai Liga Denmark musim 2021-2022 bersama FC Copenhagen. Gelar itu membuat penggemar Beyonce itu mengesampingkan Indonesia. Ia percaya bahwa suatu saat nanti timnas Belanda akan memanggilnya. Baru pada tahun 2024, STY yang masih penasaran meminta PSSI untuk kembali menghubungi Kevin. Proses pendekatannya pun cukup lama, karena Kevin tak punya banyak waktu untuk menemui wakil PSSI. Di sisi lain, Erik sangat terbantu dengan aksi fans Indonesia yang juga membujuk Kevin melalui kolom komentar dan DM Instagram. Kevin yang kagum dengan antusias dan keseriusan PSSI pun akhirnya membuka hati. Apalagi proyek Piala Dunia 2026 yang ditawarkan Erik terlihat sangat realistis. Proses naturalisasinya pun berjalan cepat. Kevin langsung bisa dimainkan di laga melawan Jepang pada November 2024. Meski sempat menolak, Kevin tetap disambut baik oleh fans yang hadir di stadion. Itu membuat jiwa nasionalismenya tumbuh. Di laga itu, Kevin bahkan rela jatuh bangun demi mengamankan pertahanan Indonesia. Saking bersemangatnya, ia sampai mencederai lututnya sendiri dan harus ditarik keluar pada menit 41. Di tahun yang sama, saat tawaran PSSI ditolak Kevin Dix, Miss Hilgers memberikan respon serupa. Namun Hilgers punya alasan yang berbeda dengan Kevin. Hilgers tak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Exco PSSI kala itu, Hassani Abdul Ghani. Orang tuanya mengizinkan Hilgers untuk bermain di timnas Indonesia apabila Hilgers bisa memegang 2 paspor sekaligus. Tapi hal itu mustahil. Indonesia hanya mengenal paspor tunggal, bukan dui kewarganegaraan seperti Belanda. Di sisi lain, Hilgers yang kala itu masih berusia 21 tahun merasa tak mau terlalu terburu-buru untuk menentukan karir internasionalnya. Di dalam lubuk hati yang dalam, Hilgers masih berharap bisa membela timnas Belanda suatu hari nanti. Impian itu tak terdengar mustahil karena sebelumnya Hilgers konsisten membela timnas Belanda kelompok umur. Bahkan pemain yang doyan nyengir ini pernah dipanggil untuk kualifikasi Euro U21 tahun 2023. Meski demikian, PSSI belum memutus hubungan dengan Hilgers. Menariknya, kala itu PSSI sangat dibantu oleh agen Hilgers, yakni Fardi Bahdim. Kakak dari Irfan Bahdim itu secara konsisten terus mengontrol performa dan kondisi Hilgers di Belanda. Tak lupa, Fardi juga sesekali menggoda Hilgers untuk menerima pinangan PSSI. Hilgers mulai kepikiran dengan godaan Fardi dan PSSI. Di suatu malam, Hilgers seperti mendapat motivasi berlebih untuk membela Indonesia. Lambat laun saya mulai merasa tertarik kepada Indonesia. Saya mulai berpikir, kenapa tidak? Kenapa saya tidak bermain untuk timnas Indonesia saja? Bek berusia 23 tahun itu pun kemudian mengirim pesan kepada Fardi Bahdim bahwa dia bersedia membela timnas Indonesia. Respon PSSI pun senang bukan kepalang. PSSI sempat tak menyangka Hilgers mau bergabung dengan Indonesia. Setelah proses yang satset, Hilgers pun langsung debut di laga melawan Bahrain. Masih dari sektor pertahanan, ada Justin Hubner yang dulu sempat mengabaikan panggilan timnas Indonesia. Kasus Hubner bahkan bisa dibilang lebih parah lagi dari rekan-rekan satu tim yang lain. Mengapa demikian? Karena pemain Wolves U21 itu pernah berpotensi merusak komitmennya dengan PSSI. Pemain yang kini berusia 21 tahun itu dihubungi PSSI pada 2022. Hubner ditawari kesempatan untuk bermain di Piala Dunia U20 yang rencananya diselenggarakan pada 2023. Mendengar itu, Hubner pun terbuka dengan kesempatan ini. Bersama Ivar Jenner dan Rafael Strijk, namanya diajukan ke pemerintah Indonesia untuk segera tindak lanjuti. Namun hal di luar dugaan terjadi.
Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Kala itu FIFA merasa Indonesia tidak bisa menjamin keamanan para kontestan di tengah banyaknya penolakan terhadap tim Israel U20. Hubner pun mengambil langkah mengejutkan. Ia meminta PSSI untuk menghentikan proses naturalisasi, padahal sudah setengah jalan. Selain karena batal tampil di Piala Dunia, Justin juga mendapat panggilan dari timnas Belanda U20. Ia merasa ada kemungkinan baginya untuk membela Belanda. Sialnya, setelah mengabaikan Indonesia, Justin tetap gagal tampil di Piala Dunia U20 karena Belanda tak lolos ke putaran final. Akhirnya sang pemain pun menjilat ludahnya sendiri dan kembali menghubungi PSSI. Meski pada akhirnya Justin menjadi pemain Indonesia, komitmennya sempat diragukan. Namun Justin menampik semua isu negatif dengan penampilan heroik. Justin jadi pemain yang memiliki passion tinggi ketika membela Indonesia. Ia bahkan tak segan mengambil resiko demi menjaga pertahanan Indonesia. Masuk ke sektor gelandang ada Joy Pelupesi. Jauh sebelum Indonesia mendapatkan Tom Haye, Joy adalah pilihan utama Sinteyong untuk masuk dalam program naturalisasi 2020 silam. Kala itu PSSI era Iwan Bule pun sudah lebih dulu mengontak sang pemain yang masih membela klub Inggris, Sheffield Wednesday. Namun sang pemain menolak dengan hormat, dirinya merasa belum berpikir untuk membela tim nasional karena ingin fokus memperbaiki karirnya di Eropa. Perlu diketahui, kontrak Joy saat itu akan habis di akhir musim 2020-2021. Oleh karena itu, mencari klub baru pun lebih diprioritaskan. Setelah mengabaikan Indonesia, Joy pun pindah ke klub Turki Giresunspor pada 2021. Setelah penolakan ini, nama Joy tak pernah terendus lagi. PSSI pun beralih pada Tom Haye yang dinilai lebih stylish dan muda. Sebetulnya target utama PSSI tahun ini adalah Jairo Riedwold dari Royal Antwerp. Namun menurut Erick Thohir cukup sulit untuk mencapai kesepakatan dengan pemain. Alhasil Joy pun kembali dihubungi. Joy yang sudah di penghujung karirnya pun tak ada alasan lain untuk menolak timnas Indonesia. Usianya kini 31 tahun dan kemungkinan untuk membela timnas Belanda jelas sudah tidak ada. Patrick Kluivert membutuhkan pemain yang lebih berpengalaman untuk menjadi partner Haye. Joy pun dinilai cocok dengan karakteristik itu. Wak Haji Ragnar pun awalnya ragu dengan tawaran yang disodorkan PSSI. Pada tahun 2022, Ragnar Oratmangun sempat menerima panggilan dari perwakilan PSSI. Tapi itu hanya sebatas kontak saja, tidak ada kelanjutan. Melihat ketidakjelasan dari pihak Federasi Indonesia, Ragnar mengurungkan niat untuk membela skuad Garuda. Ceritanya, Ragnar ini awalnya cuma cadangan. Prioritas PSSI era Iwan Bule dan Sinteyong adalah Kevin Dix dan Miss Hilgers. Tapi karena kedua pemain itu tak menyanggupi panggilan timnas Indonesia, PSSI kembali menghubungi Ragnar. Nah, di tawaran kedua ini Ragnar tidak memberi kabar, tidak menolak, tapi juga tak mengatakan iya. Nama Ragnar muncul lagi ketika Erick Thohir memimpin PSSI. Setelah beberapa kali negosiasi, Ragnar tertarik dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, keberadaan Jordi Amat dan Shenny Patinama jadi pertimbangan Ragnar menerima pinangan Indonesia. Bersamaan dengan Tom Haye, Ragnar pun resmi berseragam Indonesia di laga melawan Vietnam Maret 2024. Di laga debutnya itu, Ragnar langsung menyumbangkan gol yang spektakuler. Tak lupa di waktu selangnya Ragnar juga mengunjungi tanah leluhurnya di Maluku. Kunjungannya tidak hanya sebagai perjalanan pribadi, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap ikatan yang dalam dengan warisan Maluku. Terakhir ada calon striker timnas Indonesia di laga melawan Australia nanti, Ole Romani. Sebelum akhirnya menyandang status WNI, Ole butuh waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan tawaran PSSI. Pertama kali Ole dihubungi oleh wakil PSSI adalah pada 2023, saat itu usianya masih 23 tahun. Saat ini dirinya juga baru pindah dari FC Emmen ke FC Utrecht. Tak heran jika karir internasional bukan pembahasan yang didahulukan, sebab dirinya lebih fokus untuk membangun reputasi di kasta tertinggi sepak bola Belanda.
Selain itu, dirinya juga memahami bahwa timnas Belanda juga sedang kekurangan penyerang. Dari pemain-pemain lainnya, Ole dianggap jadi yang paling berpeluang membela timnas Belanda di kemudian hari. Namun hal tersebut tak membuat PSSI gentar. Secara berkala, Erick Thohir dan kolega tetap menjaga hubungan baik dengan Ole. Dan yaps, dengan segala pertimbangan, Ole akhirnya sepakat untuk bergabung dalam proyek Indonesia pada akhir 2024. Menariknya, yang memegang peran penting dalam pengambilan keputusan Ole bukan Erick, melainkan Ragnar Oratmangun. Karena Ragnar adalah kawan karib Ole sejak di NEC Nijmegen. Ragnar menyelinap sebagai agen khusus untuk membujuk Ole. Ragnar memberi testimoni positif agar Ole tertarik. Toh, sebuah tim dengan fanatisme tinggi adalah destinasi idaman bagi setiap pemain Eropa.